Kita bisa loh bikin sendiri kiranti di rumah. Halo, apa kabar semuanya? Mohon maaf ya, udah lama nggak bikin video karena ada aktivitas lain yang nggak bisa ditinggalkan. Saya berharap semuanya baik-baik saja walaupun di tengah pandemi seperti ini. Semoga walaupun di rumah saja bisa tetap semangat, dan kita berdoa untuk Indonesia semoga bisa segera lepas dari wabah ini dan aktivitas ekonomi, aktivitas lain, pendidikan, dan lain-lain bisa kembali normal, dan tetap semangat pokoknya. Hari ini saya mau membagikan salah satu resep racikan rempah, khususnya buat wanita ya, yang sering datang bulan, nyeri gitu. Yang bikinnya gampang, bisa kita cari bahannya di sekitar kita. Teman-teman di waktu biasanya bisa beli di minimarket gitu, praktis. Sekarang lagi susah pergi-pergi, bisa bikin sendiri di rumah. Kali ini saya bikin dengan bahan-bahan yang udah instan, maksudnya udah dijadikan bubuk ya rempahnya. Tapi kalau teman-teman ada yang segar di rumah, bisa pakai yang segar juga, dengan cara nanti bisa diparut lalu disaring. Cuma yang ini saya pakai rempah bubuk. Bahan-bahannya apa aja? Ini ada kunyit bubuk, terus ada kencur bubuk juga, jahe bubuk. Di sini ada asam jawa, bisa dibeli di pasar tradisional, daun pandan, ada kayu manis, dan gula jawa untuk pemanisnya. Secukupnya aja, sesuai selera. Kalau nggak ada gula jawa bisa pakai gula pasir biasa. Untuk teman-teman yang penasaran di mana sih cari rempah bubuk kayak jahe bubuk, kunyit bubuk, kencur bubuk, dan bubuk-bubuk yang lain, di mana sih belinya? Kalian bisa langsung aja klik link di bawah, nanti saya cantumkan di deskripsi, atau langsung aja search di Tokopedia atau Shopee Muda Bertani pakai spasi. Gambarnya kayak gini nanti ya di sini. Nah, untuk membuat ini harus diseduh ya, jadi harus menggunakan air panas. Nyalakan dulu kompornya, kita rebus airnya. Nah, sambil menunggu airnya mendidih, kita bisa racik rempahnya. Ini saya buat untuk 200 ml, gelas ukuran 200 ml. Karena ini untuk nyeri haid, kita banyakin kunyitnya. Kita pakai 1 sendok makan kunyit, langsung taruh di sini. Lalu pakai kencurnya sedikit aja, gini cukup. Jahe bubuknya segini juga, sedikit aja. Lalu masukkan bahan-bahan semuanya, dimasukin. Asam jawa. Untuk yang suka asam jawanya banyak bisa ditambahkan, yang nggak begitu suka bisa dikurangin. Ini sesuai selera aja sih sebenarnya. Lalu daun pandannya masukin juga, kayu manis, gini aja. Nah, ini sudah mendidih. Langsung aja airnya kita tuang ke sini. Sekitar 200 ml. Nah, langsung kita aduk biar si asam jawanya tadi larut. Kan kalau nggak diaduk dia tetap nempel di bijinya tadi. Kita aduk. Nah, lalu bisa kita tunggu kurang lebih 1 menit sampai sari-sarinya itu keluar gitu. Nah, kita tunggu kurang lebih 1 menit. Nah, ini udah 1 menit, bisa kita minum langsung sebenarnya. Cuman kalau kurang nyaman sama ampas-ampasnya itu, lebih baik kita saring. Jadi pakai saringan gini, kita saring dulu. Kunyit bubuk, rempah bubuk yang lain ini asli ya, jadi walaupun udah kering tapi setelah diseduh dia tetap keluar sari-sarinya, sama aja kayak yang seger. Siap diminum.
Nah, tinggal ditambahkan gula. Gulanya itu bebas sih sebenarnya, bisa gula Jawa atau gula pasir biasa. Dan banyaknya juga sesuai selera. Kalau suka manis bisa ditambahkan. Tinggal ditunggu sampai gulanya larut, lalu siap diminum. Kalau yang suka dingin, masukin kulkas dulu. Kalau udah dingin, baru diminum. Gampang kan bikinnya? Kita cobain ya rasanya seperti apa. Enak. Jadi menurut aku nih, walaupun ini jamu, banyak komposisi kunyitnya kan tadi, cuma dia aromanya enak, soalnya ada pandannya sama kayu manisnya, jadi itu bikin enak sih menurutku. Kalau sama Kiranti yang dijual itu mirip, apalagi kalau kita tambahin jeruk, nanti rasanya pasti mirip banget. Jangan lupa coba di rumah ya, kalian harus buktikan sendiri. Oke, dadah, sampai jumpa. Till I downfall, my love, if you feel like I do right now.